Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini rekan mahasiswa kita mengerjakan kertas kerja terakhir untuk yang dipresentasikan pada KBK nanti. Kita membahas mengenai biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tujuan auditnya adalah untuk melihat keakuratan dan kepemilikan, yang diyakinkan bahwa beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dihitung dengan tepat. Di mana di situ kita harus lihat dulu beban yang dicantumkan memang sudah sesuai dengan klasifikasi keakuratannya pada kondisi atau situasi tertentu, sebagai misalnya. Lalu kemudian seperti contohnya adalah ketika beban perbaikan aktiva yang ternyata ditanggung oleh asuransi. Itu kita harus melihat daripada kelengkapan atau keakuratan yang menjadikan catatan yang harus dijabarkan ke dalam kertas kerja. Jadi ada biaya perbaikan yang masuk ke dalam klaim untuk asuransi, atau ada biaya perbaikan yang dilakukan murni dari pengeluaran atau menjadi beban perusahaan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan cut-off dan kelengkapan, meyakinkan bahwa semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam kisah batas tersebut, di mana kita ketahui bahwa biaya pemeliharaan tersebut pada setiap aktiva yang cukup banyak perlu adanya cut-off sehingga tidak tercampur antara pembukuan aktiva satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya kita sedang mengaudit perusahaan taksi, maka di situ biaya pemeliharaan dari sekian banyaknya taksi ditambah dengan biaya pemeliharaan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang cukup banyak, maka dibutuhkan cut-off sehingga tidak tercampur pada catatan parsial dan agregatnya tadi. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan penilaian, meyakinkan bahwa aktiva tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, berkaitan dengan presentasi atau disclosure, bahwa semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberi penjelasan yang memadai, di mana di situ aktiva yang ada menjadikan perhatian untuk diungkapkan berkaitan dengan hal-hal yang sekiranya menjadi penjelas untuk bisa mendukung daripada laporan keuangan tersebut. Sebagai misal, seandainya biaya pemeliharaan tersebut untuk aktiva dilakukan secara intensitas sesuai dengan schedule-nya atau tidak dilakukan secara intensitas. Lalu yang ketiga, kemungkinan dilakukan di luar daripada intensitas atau biaya pemeliharaan yang terjadi ditambahkan atau terjadi secara spesifikasi karena adanya suatu kejadian atau accident tadi. Nah, hal tersebutlah yang perlu kita ungkapkan di dalam catatan untuk menjadi periksa bagi stakeholder. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan klasifikasi, ketepatan dan klasifikasi menurut kelompok atau jenis bebannya terkait dengan korelasi dengan usaha tersebut sangat berkaitan atau relevan dengan di poin 2 cut-off tadi, bahwasanya penggolongan dari jenis beban tersebut menunjukkan untuk tidak tercampur baur atau salah tempatnya biaya pemeliharaan pada masing-masing aktiva yang cukup banyak tersebut. Seperti contohnya tadi adalah pada transaksi biaya pemeliharaan aktiva yang ada di pabrik atau di perusahaan taksi. Kemudian ada lagi di aktiva misalnya di perusahaan garment dengan banyak aktiva seperti setrika, cutting dan sebagainya, mesin jahit. Nah, itu sangat banyak itemnya, itu juga menjadi perhatian untuk bisa menjadi pembeda daripada pentingnya bahwa biaya pemeliharaan aktiva menjadi bagian terpenting yang cukup signifikan dalam pemeriksaan
laporan keuangan. Baik, sekarang kita membahas tentang kinerja kertas kerja daripada PT Seroja tahun 2016 sebagai berikut. Pada tanggal 17 April 2016 dengan nomor BK 516 servis 3 buah mobil direksi senilai masing-masing 100.000, totalnya 300.000, dan pada tanggal 6 Juni 2016 BK 22.616 reparasi luar biasa mobil BMW nomor polisi B321SA senilai 3 juta, dan pada tanggal 9 Oktober 2016 BK 32916 servis 2 buah truk masing-masing 75.000, 150.000, dan lain-lainnya adalah 1.500.000. Dalam hal ini ada kebijakan perusahaan yang diterapkan dalam biaya perbaikan dan pemeliharaan adalah setiap pengeluaran di atas 2.500.000 harus dikapitalisasikan. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kriteria biaya pemeliharaan yang sebetulnya bukan pada jatuhnya biaya pemeliharaan, tapi jatuhnya pada klasifikasi menambah nilai buku perusahaan, dan itu harus diungkapkan pula pada poin disclosure tadi di poin 4 presentasi dan disclosure. Baik, kita lihat di kertas kerjanya, kita lakukan rekapitulasi di sini ya, pada tanggal dan nomor approve-nya, kemudian keterangannya ya di situ. Nah, lalu kita kasih tanda untuk di atas 2.500.000 tadi ya. Kita kasih tanda warna atau coding untuk yang diberlakukan secara koordinasi dari kantor akuntan publik yang mempunyai coding tersendiri untuk berbagai kriteria tertentu untuk menaruh sebuah akun yang menjadi catatan penting. Baik, kemudian kita lihat di sini, karena naturnya catatannya adalah biaya pemeliharaan di atas 2.500.000 dikapitalisasikan, maka kita lihat jurnalnya adalah sebagai berikut. Kita lihat kakak bahwasannya biaya depresiasi adalah 3 juta ya. Kemudian karena di sini kita lihat biaya, bukan biaya depresiasi ya, biaya reparasi ya Kak, biaya reparasi atau biaya pemeliharaan 3 juta, lawannya adalah kas kredit 3 juta. Kemudian kita lihat karena dia diakumulasikan menjadi nilai buku, kita lihat Kak. Di sini berarti kita tambah. Tadinya biaya pemeliharaannya adalah di unsur laporan laba rugi adalah debat yaitu 3 juta, maka pada posisi untuk menambah nilai buku tadi kita posisikan balik, jadi berada di kredit. Kita lihat di sini ya, biaya kendaraannya adalah biaya reparasi tadi kendaraan, kreditnya 3 juta, lalu kita tambahkan ke nilai bukunya adalah 3 juta ya di debat. Lalu kita lihat biaya depresiasi kendaraan dan akumulasi kendaraan, kita lihat dari posisi tadi biaya mobilnya ini berapa persentasinya. Nah, pada kertas kerja aktiva dia biaya persentasinya untuk ini kita lihat sebesar 15%. Nah, berarti kita tinggal kalikan saja untuk penambahan tadi ya. Berarti kita lihat sama dengan 15% dikalikan 3 juta tadi. Ya. Jadi kita lihat pada proses penambahan biaya penambahan nilai buku kendaraan adalah sebesar 3 juta yang didepresiasikan dalam 450.000 ya, dan akumulasinya terhadap biaya depresiasi juga 450.000. Jadi catatan bahwa di sini
biaya pemeliharaan di atas 2.500.000 itu bukan kategori biaya pemeliharaan, tapi dia masuk juga ke ruang biaya masuk juga ruang nilai buku atau harga perolehan yang bertambah pada mesin atau kendaraan atau aktivitas yang berkaitan. Kenapa? Karena dengan adanya biaya pemeliharaan dengan cukup signifikan tadi berarti menambah nilai manfaat daripada aktiva. Sehingga jika biaya pemeliharaan tersebut adalah menambah daripada nilai manfaat aktiva, maka dia harus menambah nilai buku. Tetapi kalau dia menjaga kerja daripada aktiva tersebut, maka dia tidak bisa menambah nilai buku daripada aktiva tersebut atau masa manfaat daripada aktiva tersebut. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara biaya pemeliharaan murni dengan biaya pemeliharaan yang biayanya tersebut masuk atau menambah nilai buku daripada aktiva tersebut. Kemudian risiko bawaan dan risiko kendali serta risiko deteksi kita lihat seperti biasa. Misalnya di sini risiko bawaannya kita lihat bahwasanya kendaraan tadi misalnya adalah kendaraan impor. Jadi onderdilnya atau spare partnya atau bagian daripada onderdil aktifannya tadi, kendaraannya tadi tidak ada di Indonesia, tapi dia ada di luar negeri. Nah, otomatis di kendaraan tersebut apabila mengalami problem atau masalah, maka di situ mengandung resiko bawaan, ya. Apabila misalnya kendaraan tersebut dioperasionalkannya tanpa menunggu waktu lama karena dibutuhkan untuk operasional perusahaan sehari-hari, maka resiko bawaannya cukup signifikan. Kemudian untuk resiko kendalinya kita lihat misalnya pada biaya pemeliharaan kendaraan tadi, transaksi biaya pemeliharaan tadi tidak ada jaminan atau asuransi atau daripada toko atau outsourcing yang dimintakan perusahaan untuk melakukan pemeliharaan kendaraan tersebut. Jadi misalnya kalau kita servis motor, maka biasanya dealer yang berkaitan dengan motor tersebut akan memberitahu sehari atau 2 hari jika trouble mesinnya, maka diharapkan kembali lagi ke dealer tersebut untuk diperbaiki. Nah, jika tidak ada berarti di sini resiko kendalinya beresiko, ya, ada resiko kendali di situ. Kemudian karena kertas kerja kita tidak ada resiko deteksi, ya, di situ tidak ada penyimpangan atau tidak ada selisih dan sebagainya, maka di sini tidak diperlukan atau temuannya tidak ada. Nah, kalau untuk berkaitan dengan TIK-nya tadi bisa kita gunakan tadi seperti mayot, jahir dan sebagainya. Apakah di situ mengandung risiko bawaan pada titik kelemahan daripada aplikasi tersebut, silakan kalian jabarkan pada akun biaya pemeliharaan tadi. Kemudian untuk risiko kendalinya tadi seperti yang diungkapkan tidak ada jaminan bahwa kendaraan tersebut dari pihak outsourcing, berarti di sini untuk prosesnya mungkin dilakukan secara daring. Jadi misalnya transaksi biaya pemeliharaan oleh perusahaan dilakukan dengan mencari partner untuk memelihara kendaraan atau aktiva, lalu dilakukan secara transaksi daring dan ternyata di situ ada ada permasalahan berkaitan dengan itu tadi, ya, perjanjian atau apapun yang dilakukan secara daring. Nah, di situ berarti ada kendali yang di luar daripada pengawasan, ya. Jadi harusnya sudah melalui pengawasan, pintu-pintu pengawasan, sehingga tidak ada kesalahan yang terjadi yang di mana di situ kejadiannya tidak diharapkan. Baik, kemudian untuk resiko deteksi kemungkinan misalnya pada saat biaya pemeliharaan
kendaraan tersebut misalnya dilakukan dengan proses pembayaran daring. Jadi bisa terjadi kesalahan, misalnya pembayaran secara elektronik ya, lalu ada kesalahan perhitungan dari yang ada di tagihan, kemudian yang tertransfer misalnya ya, salah transfer. Nah, itu berarti kita bisa terjemahkan di situ. Baik, demikian kertas kerja kita berkaitan dengan kertas kerja yang akan kalian presentasikan pada masing-masing kelompok, baik itu kertas kerja yang membahas kas, kemudian piutang, kemudian persediaan, kemudian aktiva, kemudian biaya pemeliharaan dan biaya dibayar di muka. Silakan kalian persiapkan kertas kerjanya di luar daripada kasus ini. Nah, nanti dijabarkan pada ruang audit laporan keuangan dan ditambah dengan wacana audit TIK yang tidak perlu dibahas pada nilai angkanya. Untuk audit TIK-nya hanya dibahas pada catatan naturnya aja ya, catatan nature. Nah, di situ nanti dijelaskan seperti yang sudah Ibu jelaskan di ruang Zoom dan di ruang YouTube. Baik, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam sehat, semangat puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.